Dan ternyata dalam waktu singkat sekarang sudah penyaluran kredit untuk khusus kopi aja 386 miliar. Artinya dahsyat banget itu. Awal program utamanya Pak Herman Deru dan Pak Ciu Jiang membangun 100.000 Sultan Muda. Bahkan kami menyiapkan satu sekretariat ini. Yes. Sultan Muda Center ini senternya untuk mereka ketemu, hubnya di sini. Kopi apa? Yang jalannya miring, Pak? Aduh, nggak tahu ini. Kopi ting, Pak. Kopi. Iya. Intinya Digination ini adalah satu digital spirit ya, sama innovation mindset ya. Jadi intinya gitu. Digination adalah perpaduan antara digital spirit sama innovation mindset. Nah, kita gabungkan dua spirit dan mindset ini luar biasa. Sekian sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke podcast Sekiton seputar informasi terkini Sumatera Selatan. Iva hari ini luar biasa sekali dan senang sekali karena hari ini agak sedikit berbeda. Kita lagi ada di kantor OJK Sumatera Selatan. Nah, ini luar biasa sekali dan tentunya narasumber kita ini yang luar biasa sekali dan orang hebat, berkompeten, suka motoran, suka kopi, suka ngendorse. Wah, banyak sekali nih sukanya dan katanya kepala barista di Sumsel. Emang iya? Langsung aja kali ya, one and only kepala OJK Sumatera Selatan, Bapak Arifin Susanto, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Salam sehat Bapak. Salam sehat, terima kasih. Sehat. Selamat siang, Telur Galuh. Karena kita pakai baju olahraga, jadi salam olahraga. Salam olahraga. Ini luar biasa sekali. Tapi hari ini memang sudah di request sama Bapak Arifin ya, tentunya kita harus pakai baju olahraga karena ini akan ada kegiatan apa nih Pak dalam waktu dekat. Kenapa kita harus semangat olahraganya harus lebih ditinggikan lagi. Oke, terima kasih Mbak Ivo, Telur Galuh. Jadi kita akan ada event besar, event yang bisa kita kolaborasikan bersama-sama dengan berbagai dinas, termasuk yang paling vital saat ini adalah Kominfo ya. Baik. Kenapa? Karena kita akan menyelenggarakan Digination, Digital Innovation. Maksudnya apa? Digination itu adalah satu program baru yang intinya membangkitkan semangat digital ya, digital dan mindset innovation. Nah, jadi dua kombinasi yang luar biasa yang akan kita kemas dalam bentuk festival ya, macam-macam acaranya. Jadi nanti ada yang bikin aplikasi, ada model lomba robotik, ya, kemudian rangkaiannya bahkan akan ada juga semacam kayak lomba e-sport ya, e-sport yang biasanya galau-galau anak muda itu ramai sekali. Saya mau ada e-sport untuk Mobile Legend. Ini luar biasa karena memperebutkan piala Pak Gubernur. Wah, ini bakal seru sekali dan bakal. Dan yang terakhir akan kita closing dengan Digital Run. Digital Run. Oh, oleh karena makanya itu kita pakai spirit olahraga. Oh, gitu. Wah, ini luar biasa sekali Pak. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang Digination Fest, lebih lengkap lagi boleh dong Pak. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang Pak. Nah, boleh dong Pak kita ingin kita mengenal lebih dekat seorang kepala OJK Sumatera Selatan. Kalau orang nomor 1 di 3 ya Pak ya? 3 wilayah ya Pak ya? 4 ya? 4 wilayah. Di 4 wilayah tentunya ini pasti banyak sekali kerjaannya Pak. Kalau kata orang Palembang itu banyak gawe. Banyak gawe ya Pak ya. But thanks a ton Pak for your time. No problem. You can be able for this podcast. Talk with us ya, thank you. Sure. Dan tentunya kita mengenal lebih dekat dengan Bapak Arifin. Perjalanan karir boleh dong Pak ceritain sebelum sampai ke Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Telur Galuh. Jadi singkatnya saya itu berkarir agak cukup lama di Bank Indonesia. Nah kemudian beralih saya tim transisi pada saat OJK dibentuk itu kan pecahan dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Nah saya memilih berkarir di OJK. Kemudian setelah itu di tim transisi saya 4,5 tahun
menjadi Direktur Pengelolaan SDM di OJK yang membawakan seluruh pegawai di OJK Raya. Nah, kemudian saya ada kesempatan untuk berkiprah di daerah yang belum pernah, yang kemudian saya di-challenge untuk menjadi kepala OJK yang membawakan 5 provinsi ya. Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, kemudian Provinsi Bengkulu, dan yang terakhir kita buka di Provinsi Bangka Belitung atau Pangkal Pinang. Ya. Jadi itu kira-kira, dan saya senang sekali untuk di sini nih, karena meskipun saya wong asli Solo ya, tapi daerah saya sekarang sudah saya Sumsel, saya sudah pacak bahasa Palembangnya gitu. Dan di spirit saya itu memang makanya saya di IG saya selalu saya munculkan Arifin Susanto Adventure. Kenapa saya senang berpetualang, berkelana, mencari tempat-tempat kopi yang terbaik, dan spirit saya jadi mungkin singkatnya itu saya itu memang pegiat kopi ya. Sudah lama saya bergelut di bidang kopi, menjadi barista ya, barista bukan untuk dijual beli tapi hanya untuk kalau ada hobi tamu, ya, kalau Pak, ada hobi. Ya. Kemudian selain barista atau perkopian, saya juga sangat menyenangi sekali dunia artificial intelligence. Makanya kemarin saya berkolaborasi dengan Komdigi Pusat ya, kemarin mengadakan acara, dan saya buktikan bahwa AI kita itu sudah luar biasa bagus dan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang memudahkan kita. Nah, selain itu juga tentunya kaitannya dengan financial literacy untuk membangkitkan anak-anak muda itu biar paham tentang literasi keuangan. Nah, yang penting, sekarang apa kaitannya dengan OJK, dengan kaitannya dengan kopi, mengembangkan itu pertanyaan yang basic dan bagus sekali, dan memang ini justru hal yang baru ya, baru. Kenapa? Karena sekarang Mbak Ivo, di Undang-Undang P2SK yang terbaru itu di pasal 7 jelas-jelas disebutkan bahwa salah satu tugas OJK selain mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan dan konsumen adalah mengembangkan ekonomi dan keuangan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, justru karena mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan itu, Cak Mano Caronyo saya bisa membangkitkan gairah pertumbuhan ekonomi. Salah satunya apa? Salah satunya OJK berperan untuk mengembangkan akses keuangan. Pakai apa caranya? Komoditas kopi. Kenapa? Karena 15 tahun Sumsel ini penghasil kopi nasional terbesar di Indonesia. Tapi Sumsel punya kopi, sebelah yang punya Namo. Nah, nggak usah saya sebutkan ya. Nah, Cak Mano Caronyo biar kita membangkitkan asa, membangkitkan kembali punya mimpi besar itu. Karena komoditas kopi itu kalau dikembangkan buat ekosistem, dibuat satu yang berkelanjutan, dahsyat. Dan kita sudah buktikan itu. Kita sudah ekspor perdana di 19 Januari dan sampai kemarin sudah ke 7 kali, Pak. 7 kali, Mbak Ivo. 7 kali ekspor ke Malaysia dan beberapa ke Australia, itu dahsyat sekali. Ini biji kopi atau beans kopi yang all dari Semendo. Kita punya 4 lawang, punya Semendo, juga Lahat, ada Pagar Alam, Oku Selatan itu penghasil kopi nasional terbesar. Nah, ini kita kembangkan. Nah, apa perannya OJK? Perannya OJK mendorong sektor jasa keuangan termasuk Himbara, BSP dan sebagainya untuk banyakin dong akses kredit kepada mereka biar kopi ini berkembang pesat. Dan ternyata dalam waktu singkat sekarang sudah penyaluran kredit untuk khusus kopi aja 386 miliar. Artinya dahsyat banget itu. Artinya itulah peran OJK untuk membangun tadi di pasal 7 ayat 2 tadi, pengembangan ekonomi keuangan daerah yang berkelanjutan. Nah, bukan hanya sekali aja, sekali habis itu enggak, tapi sudah 7 kali ini. Jadi sudah ekosistemnya yang kita bangun dan akses keuangan yang kita perluas. Dan efek dominonya berjalan ya, Pak ya. Alhamdulillah terkait berjalan. tentang UMKM-nya, betul, ekspor kita juga, dan ini luar biasa. Kita. Dan selain itu yang kedua adalah saya benar-benar mengawal program utamanya Pak Herman Deru dan Pak Ciujang membangun 100.000 Sultan Muda.
Bahkan kami menyiapkan satu sekretariat ini. Yes. Sultan Muda Center ini senternya untuk mereka ketemu, hubnya di sini. Anak-anak muda, para pengekspor kopinya ketemu di sini. Bank-bank saya pertemukan di sini. Cak Manu caranya biar bisa ekspor berkelanjutan. Alhamdulillah dari saya bagus. Dan bahkan sekarang yang sudah mendaftar menjadi Sultan Muda sudah 1.500-an. 1.500. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Jadi luar biasa banget. Jadi itu kira-kira Mbak perjalanan dan kaitannya apa sih OJK dengan kopi, dengan Sultan Muda dan sebagainya. Ini kaitannya adalah pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sama memperluas akses keuangan daerah, sekaligus menyelaraskan programnya Pak HDCU, membangun young entrepreneur untuk semuanya galo-galo kita kolaborasi di dalam Sultan Muda Center di sini. Wow, ini jadi menjadi dasar semangat adanya DigiNation Fest 2025. Betul. Dan DigiNation Fest 2025 ini bukan hanya festival biasa, yang 3 hari digelar tapi udah kelar. Enggak. Kita tunggu lagi tahun depan enggak, tapi pasti. di DigiNation Fest 2025 ini akan berbeda sekali di Sumatera Selatan karena banyak sekali insight-insight baru, informasi-informasi baru yang tentunya bisa digunakan, bisa dimanfaatin oleh generasi muda seperti saya, Pak. Betul. Iya nggak sih, Pak? Betul sekali. Apalagi kan kalau Gen Z ini kan lebih tertarik dengan menjadi pengusaha. Yes. Iya kan, Pak? Dan itu kita arahkan di sana. Iya kan. Dan juga ternyata banyak sekali peluang-peluangnya. Yes, salah satunya kopi ini. Kopi tadi, betul. Nah, misalkan kopi itu benar Pak Ibu. Iya. Kopi ini rangkaian bisnisnya turunannya ada mungkin 15-an ya. Kalau dari hulu sampai hilir ya. Baik. Dari hulu itu katakanlah dari petaninya, nanti bisa jadi roastingnya, bisa dari pengeringnya, bisa dari storage-nya, bisa yang tergede off-taker-nya atau pengepulnya. Bisa dari distribusin bins kopi dari Pagar Alam ke Pelabuhan Bombaru misalkan itu. Bisa juga yang retailer yang hilir yang kayak di kafe-kafe yang macam-macam itu luar biasa potensinya. Nah itu semuanya bisa dimanfaatkan anak-anak muda. Termasuk kita akan mendorong nanti ada kegiatan untuk kayak pelatihan barista. Nanti kita kolaborasi dengan Kominfo sama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nanti kalau perlu gratisin ini tempatnya biar di OJK, nanti biar semangat anak-anak muda itu untuk membangun ini. Termasuk robotiknya. Jadi robotik AI. Biasanya ada robotik dan AI ya. Kita nanti buktikan ya. Iya, ini baik, ini luar biasa sekali ya. Dan tentunya kalau ngomongin tentang kopi kan kopi ini efek dominanya besar sekali ya Pak ya. Apalagi di Sumatera, khususnya di Kota Palembang, banyak sekali coffee shop yang ternyata ownernya itu anak-anak muda. Yes. Iya nggak sih? Hampir 95% saya jadi endorsernya tuh semuanya galau-galau anak muda semuanya. Nah, jadi kalau mau di endorse sama Bapak, boleh langsung DM Instagramnya aja. Ya. Tapi Pak, saya ada tebak-tebakan nih Pak. Ya. Kopi-kopi apa yang sah? Yang paling sah, paling halal? Wine. Kopi wine. Enggak halal dong Pak. Kalau wine, halal wine from Gayo kan. Oh iya benar. Halal wine from Pagar Alam. Benar, tapi kurang tepat Pak. Apa itu? Kopi apa yang paling halal Pak? Paling halal? Paling halal. Apa ya kira-kira ya? Nyerah Pak? Nggak tahu. Nyerah ya Pak ya? Enggak. Kopi nangkau dengan seperangkat alat sholat Pak. Itu yang paling halal. Iya benar paling halal itu. Tapi ada lagi Pak. Kopi apa Pak yang jalannya miring? Jalannya miring? Kopi nangkau ya. Salah Pak, kopi apa yang jalannya miring Pak? Aduh, nggak tahu ini. Kopi ting Pak. Kopi. Iya. Sedikit intermezzo saja terkait tentang kopi, dan ternyata kopi ini peluangnya sungguh besar sekali. Dan OJK sudah membuktikan membangun dan juga mendorong ekonomi atau pendapatan daerah yang inklusif dan juga berkelanjutan dengan 7 kali. Ini bukti nyata ya Pak ya. Dengan 7 kali ekspor ke berbagai negara, khususnya di negara-negara tetangga yang ada yang langsung bersebelahan dengan Indonesia gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kita ngobrol terkait dengan DigiNation Fest 2025 Pak. Karena kan DigiNation Fest 2025 ini harusnya booming banget. Ya, dan juga harusnya menjadi contoh untuk regional-regional yang lain ya Pak ya. Betul. Karena di DigiNation Fest 2025 ini kaitannya sangat panjang
Dan juga ada di situ ada bisa untuk membantu perizinan usaha juga. Ya, betul. Terus bisa juga langsung mendaftar ingin menjadi Sultan Muda. Sultan Muda, betul. Komunitas yang luar biasa akan besar karena kita akan mencanangkan 100.000 Sultan Muda sesuai dengan visi misi Pak Gub dan juga Pak Wagub. Ya. Nah, ini boleh dong Pak ceritakan DigiNation Fest 2025 ini akan diadakan kapan dan akan ada apa saja sampai dengan puncaknya itu DigiNation Fest Run. Run, ya, betul. 2025. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ivo dan Dulur Galuh. Jadi DigiNation itu atau Digital Innovation ini memang inisiasi ya, kalau untuk di OJK kami yang pertama ya, yang di tahun lalu, dan ini akan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena kami menggandeng banyak kementerian dan dinas yang terkait, termasuk juga beberapa yang sangat-sangat intens dengan anak-anak muda. Saya menggandeng HIPMI ya, HIPMI, kemudian juga APindo, kemudian juga asosiasi anak-anak muda yang pegiat-pegiat kopi yang bisa kami coba kolaborasikan bersama-sama, dan acaranya itu dari hari Jumat, Sabtu, dan puncaknya hari Minggu di tanggal 12, 13, dan 14 September. Jadi hari Jumat, Sabtu itu nanti kami acaranya di sini, nanti ada expo macam-macam ya, ada expo digital, kemudian ada expo tentang robotik, kemudian ada juga lomba Mobile Legend yang biasanya tahun lalu saya mengadakan lomba Mobile Legend itu yang ikut 35 kontingen. Satu kontingen akan berisi ada 5 orang ya. Kalau ML itu kan sekitar 5 orang. Itu ada sekitar 200-an nanti akan berkompetisi di sini memperebutkan piala Bapak Gubernur, dan tentunya hadiah-hadiah jangan banyak sekali yang menarik. Nah, kemudian 12 sama 13 dan puncak acara itu kita akan targetkan sekitar 3.000 sampai 4.000 pelari yang untuk fun run ya, sekitar 5 kilometer ya, 3.000, dan sekarang yang mendaftar aja yang baru early bird itu sudah seribuan. Udah kami coba tutup udah 1.000-an, Mbak. Jadi early bird aja udah 1.000 yang mendaftar. Jadi masih akan kami coba extend lagi nanti. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita akan bisa, dan nanti mungkin larinya dari kantor DPRD mengelilingi sekitar perkotaan di sini untuk 5 kilo. Itu puncak acaranya untuk galau-galau kita semuanya, dan saya yakin nanti sebagian besar memang anak-anak muda. Makanya kita spiritnya pakai spirit untuk olahraga bersama-sama biar sehat. Betul. Kira-kira itu adalah semangatnya, dan terakhir kita akan merayakan seluruh DigiNation Fest 2025 ini dengan lari bareng gitu ya Pak ya. Betul, dengan lari bareng. Nah, di 12, 13, 14 itu diadakan semua di OJK. Ya, di OJK enggak, 14-nya di Gedung DPRD ya. Kalau di OJK ini karena tempatnya kan hall-nya lumayan memadai, untuk lomba-lombanya saya adakan di OJK saja biar gampang, dan untuk mobilisasi masanya bagus. Dan nanti sekalian beberapa nanti ada yang buka outlet, ada kopi, ada robot, ada macam-macam lah. Nanti kita coba kemas di sana, termasuk UMKM nanti kita kasih kesempatan ini. Dan nanti kita coba kalau perlu ada tester cupping kopi ya bersama nanti kita selenggarakan bersama-sama. Jadi biar intinya saya mengajak anak-anak muda ini yang entrepreneur lah terutama untuk ikut bersama-sama kolaborasi. Kita membangun semangat spirit anak muda yang entrepreneur untuk jangka panjang. Saya penting jangka panjang yang akan kita coba untuk meraih Indonesia Emas 2045 itu satu-satunya jalan yang memang harus kita kapitalisasi ya. Semangat-semangat anak-anak muda itu untuk biar mereka bisa membangun Sumsel ini biar jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Apakah bisa? Bisa. Nyatanya baru satu komunitas tadi, baru kopi. Nanti berikutnya kami akan coba ekspansi ke komunitas yang lainnya. Kalau karet, karena sawit kan sudah duluan ya. Betul. Nah, tapi sekarang udah kopi. Bentar lagi kita kelapa. Kelapa yang itu kan juga ekspornya juga banyak permintaannya. Bahkan kemarin fiber gitu ya Pak ya? Betul. Bahkan kemarin kami ada kedatangan baru 2 hari yang lalu, kedatangan eksportir kerupuk kerupuk ke Taiwan, dan sudah melakukan ekspor selama 10 tahun. Masih anak muda, serius. Masih anak muda, masih ini. Dan sekali ekspor itu satu kontainer isinya berapa kemarin? 19 ton, coba bayangin. Ke Taiwan. Sudah 10 tahun.
sekali ekspor 500 juta, oh dahsyat, bagus banget. Jadi banyak yang seperti itu, akhirnya kita nanti akan kolaborasi bersama-sama. Oke, Cak Mano, Cak Ronyo. Ekspor ke Taiwan, ke Taiwan? Tidak lempem itu Pak? Enggak, jadi masih bahan baku, bukan. Nah, aku pikir juga jadi ini. kerupuknya ini ya Pak ya? Kerupuknya belum di... Kerupuknya itu namanya awannya. Nanti coba saya akan endorse nanti di ini. Jadi iya, awan itu awan kerupuk Pak? itu enggak, jadi masih bahan baku yang mentah itu yang diekspor ya. Tapi dia juga akan buat pabrik di KM7 nanti mungkin setelah lagi selesai ya. Itu ternyata dahsyat sekali. Jadi banyak anak-anak muda yang seperti itu yang bahkan kemarin kami ke Agam Pisan itu juga anak muda juga yang punya cabang 3. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, saya kemarin endorse ke Rumah Lor, jadi di IG saya kan ada tuh Rumah Lor yang nonton 7.000-an itu. Rumah Lor itu menariknya semuanya galau-galau anak muda inisiasinya. Bahkan mereka membangun namanya security crowdfunding, itu istilahnya apa? Investasinya urunan rame-rame Mbak Ivo. Urunan rame ada sekitar 900 orang anak-anak muda yang dari Palembang itu patungan bikin usaha Rumah Lor. Dan sekarang Rumah Lor itu punya 4 cabang. 4 cabang. Satu cabangnya pengunjungnya ada sekitar 200 sampai 300, dahsyat banget kan. Jadi itu saya membangkitkan asa itu, semangat anak muda. Ternyata bisa loh. Jadi jangan hanya ngomong kendalanya modal, enggak, modal itu belakangan. Tapi kalau udah ada semangat, ada kolaborasi, ada kita punya center yang ini ketemu di sini, oh masalahnya apa? Masalahnya coba dikasih semangat, dikasih jalan, dikasih ekosistem. Nah, yang terakhir di OJK itu kenapa menjadi center yang untuk Sultan Muda itu? Karena kami menjadi mengorkestra dari dinas-dinas tadi, termasuk Kominfo, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, UMKM, itu hampir semuanya sering saya undang ke sini sambil ngopi-ngopi, private meeting, kita rapat bersama-sama. Nah, kita buat ekosistem. Nah, ini yang paling penting Mbak Ivo. Ekosistem, kalau ekosistem itu caranya Cak Mano, kita semuanya kerja galau-galau ngumpul di sini, kesulitannya apa? Kita cari solusinya. Betul. Itu bangun ekosistem itu dahsyat. Ekosistem itu udah lebih dari segala-galanya. Jadi orang-orang ngomong koordinasi susah. Begitu bangun sistem bisa kok. Bisa ekspor bukan hanya sekali, udah 7 kali. Bahkan kemarin Pak Awan yang kerupuk itu, Pak saya masuk di Sultan Muda bisa. Dan kamu bisa ekspor, nah, bisa. Baik, dan karena memang di Sumatera Selatan ini sendiri ya kalau mendengar cerita dari Pak Arifin, SDA kita sangat memadai dan SDM kita sudah melek ke arah sana. Bagus. Ya, benar, tinggal didorong. Tinggal sistemnya aja. Sistemnya nih. Sama, wadahnya. Saya bangun ekosistem itu. Betul. Itulah kenapa kita menjadi selalu bersemangat terus mengadakan acara mengundang di sini. Itu kenapa peran OJK di situ membangun tadi ya ekonomi itu inklusif dan berkelanjutan sama akses keuangan daerah. Dan kebetulan gedung kita memadai. Ayo Cak Mano, Cak Ronyo ngumpul galau-galau di sini. Kita tester kopi sambil ngobrol-ngobrol. Wah, itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat dari rapat berkali-kali, arahan dari pusat. Itu malah, bukan zamannya lagi. Nah, ternyata dengan ngopi-ngopi itu dahsyat. Dan ternyata kata sambutan pun sudah pakai AI. Nah iya, betul. Ya, kemarin saya buktikan ya. Jadi kemarin dulu galau. Jadi kemarin saya sama Kemdiki Pusat Jakarta itu mengadakan acara untuk anak Sultan Muda itu. Saya nyuruh teman-teman saya coba pakai AI 1 menit saja. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini kami persilakan AI Saudara Arifin untuk menyampaikan sambutannya. Benar-benar 1 menit. Lebih bagus AI. Lebih bagus saya daripada saya. Makanya habis itu saya ya. Jadi lebih terwakili AI daripada saya. Terima kasih ya, saya tutup. Jadi ternyata dahsyat sekali. Dan itu sudah digunakan banyak sebenarnya. Kita pun bahkan di Kopi 7 di Kambang Iwa itu udah pakai AI. Iya. Yang robotik yang sederhana nganter ya. Untuk makanan, untuk nyuci piring. Itu baru basic itu. Tapi AI yang dahsyat ya kedepannya yang nanti kita manfaatkan. Jadi banyak hal-hal yang positif yang gak usah terlalu takut dengan AI, itu bukan saingan. Betul. Justru jadikan tools kita. Saya sering pakai AI itu, saya marahin, mau nyari data kayak gini ya bisa. Maaf ya, ini saya butuh waktu. Iya, AI kita marahin bisa. Nah, nggak apa-apa. Kita gunakan itu sebagai tools untuk memperkuat kita. Betul. Ya, yang bisa kita
kolaborasi bersama-sama. Itu kira-kira Mbak Ivo ya. Jadi intinya Digination ini adalah satu digital spirit ya, sama innovation mindset ya. Jadi intinya gitu. Digination adalah perpaduan antara digital spirit ya, digital spirit sama innovation mindset. Nah, kita gabungkan dua spirit dan mindset ini luar biasa ya, digital and innovation. Nah itu caranya bisa macam-macam. Nah kami coba mengemasnya biar anak-anak muda senang. Ada lomba Mobile Legend robotik, kemudian juga ada digital run yang bisa nanti rame-rame. Ini baru early bird saya udah 1.000. Jadi saya targetnya tinggal 2.000 atau maksimal 3.000 lagi lah. Biar nanti insya Allah kita rame-rame di 14 September itu kita digitalkan, kita inovasikan Sumsel ini. Wah, untuk ini menyalakan. Menyala. Nah, menyalakan. Baik, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Di 12, 13, 14 akan ada lomba Mobile Legend, akan ada terus juga di puncak acara ada robotik dan juga di puncak acara ada lari juga ya Pak, lari bareng. Nah, tapi kalau ngomongin ini kan terkait tentang Sultan Muda. Ya. Sultan Muda Digination Fest 2025. Betul. Nah, terkait tentang Sultan Mudanya ini di mana Pak? Sultan Mudanya justru ini spirit sama mindsetnya tadi galau-galau dari anak-anak muda. Justru yang orang-orang tua kayak saya nggak perlu ikut. Ngomporin lah, ikut ngomporin. Tapi yang justru spiritnya ini anak-anak muda semuanya. Kenapa? Karena satu pelarinya juga nanti pasti anak-anak muda. Yang ikut-ikut robotik pasti anak-anak muda. Mobile apalagi Legend. yang ikut mana ada orang tua ikut Mobile Legend yang aneh. Pusing Pak Martin. Ya pusing, malah pusing. Nah kemudian bahkan nanti acara-acara yang kita kemas itu outlet-outletnya juga 95% kaitannya dengan digital. Yang bisa digital dan yang bisa punya mindset innovation, saya yakin adalah milenial. Baik. Generasi Gen Z ya, millennials dan juga Gen Z. Ini luar biasa. Dan juga pasti ada kalau ngomongin tentang Sultan Muda, terus ada yang ingin tanya-tanya mungkin terkait tentang izin usaha, 100.000 izin usaha, juga pasti nanti ada outletnya juga. Karena di Digination Fest ini akan berkolaborasi dengan berbagai instansi dan juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi juga ya Pak ya, terkait dengan HIPMI, yang mau join HIPMI boleh juga. Dinas UMKM. Ya, Dinas UMKM. Bahkan koperasi, sama koperasi merah modal putih. Usahanya misalnya, saya mau jadi Sultan Muda, saya mau berusaha, tapi modalnya nih bisa nggak Pak dibantu? Bisa juga nanti di 12, 13, 14 di Sultan Muda Digination Fest 2025 ini. Jadi ini kompleks sekali ya, Sobat Uang Kito. Tentunya jangan disia-siakan kesempatan ini. One stop solution ya Pak ya, bisa dibilang ya. Kalau untuk kita mau menjadi pengusaha, one stop solution. Karena komunitasnya ada, wadahnya juga ada, dan jalannya atau sistem ekosistemnya ini pasti akan terbangun. Gitu ya Pak ya? Betul. Itu spiritnya luar biasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih sudah tentunya semangat ini untuk membangun Sumatera Selatan. Siap. Terkait ekspor, terus juga mengangkat hasil Sumatera Selatan yang kita banggakan terkait kopi. Iya Pak ya. Dan juga mendorong Sultan Muda memanggil semua Sultan Muda, pengusaha-pengusaha muda untuk berkolaborasi dan juga bersinergi untuk membangun Sumatera Selatan. Ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, dengan ini banyak sekali insight ya Pak ya. Kalau ngomong dengan orang pinter ini beda ya sama orang kita. Tapi Pak, kalau in your life Pak ya, there is a motto that you hold. Saya pikir hidup ini satu milestone ya. Life is a journey, life is journey. So enjoy the every process of your journey. Itu yang pertama. Yang kedua, life is not a sprint, but life is a marathon. Jadi jangka panjang, jadi bukan sprint dalam jangka pendek aja. Jadi itu yang kira-kira, makanya spirit saya terwakili dalam IG saya, Asa, Arifin Susanto Adventure. Harus punya asa, hidup ini harus punya asa. Hidup itu harus bisa memberikan gairah semangat ke orang lain dan punya manfaat. Itu kira-kira. Wow, luar biasa. Ini hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Harus baik dimanapun ya Pak. Betul. Luar biasa.
Wah, kalau tadi Bapak life is journey and life is marathon. Yeah. Kalau saya 3 As, Pak. Apa itu? Di rumah ada beras, ya Pak ya, pikiran waras, tabungan prioritas. Ya, iya. Baik, Betul. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk Sama-sama. waktunya ya Pak ya. Ya, Nanti sama-sama. boleh dong Pak kita diajak-ajak nyicipin kopi Buatan saya. kopi dari kepala barista. Siap. Boleh dong Pak ya. Ya. Terima kasih sudah Sama-sama. ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Sama-sama. Kita Sama-sama, Ibu. dari komunikasi dan informatika Yes. Sumatera Selatan Ya. tentunya siap untuk berkolaborasi. Betul. Saya siap memang untuk mengajak bersinergi, ya, Kominfo Pak ya. untuk khusus ya. Kemarin bahkan ke Komdij Pusat pun juga saya ajak kolaborasi dan beliau mensupport penuh acara ini. Makanya kita dengan Kominfo akan hand in untuk membangkitkan tadi ya digital spirit dan innovation mindset. Wah, luar biasa. Ini untuk menutup saya ada pantun ini Pak. Ya, silakan. Dari talang bedutu main bola, Cakep. biarin saya buntu, yang penting Pak Arifin tetap menyala. Cakep. Wah. Sekitar, bye. Terima kasih ya.